Zaman semakin berubah, teknologi semakin berkembang. Begitupun dengan dunia bisnis. Lantas, perubahan sistem seperti apa yang akan dilakukan oleh PT Nissin Food Indonesia? Sebelum melihat perubahan sistem yang akan digunakan oleh PT Nissin Food Indonesia, mari kita mengetahui bagaimana profil perusahaan PT Nissin Food Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PT Nissin Food. PT Nissin Food Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi makanan ringan yang sering kita makan dan beli. Perusahaan ini juga mendistribusikan barang-barang miliknya ke beberapa retail yang memang ada di Indonesia. Dan beberapa juga memang ada yang dari mancanegara. PT Nissin Food Indonesia merupakan organisasi manajemen yang membutuhkan aset IT untuk menunjang pekerjaannya. Ngomong-ngomong soal aset IT, apa sih tujuan utama dari manajemen aset IT? Tujuan utama dari manajemen aset IT yang pertama yaitu membantu organisasi untuk membuat inventarisasi aset, memberikan visibilitas dan kontrol atas aset IT. Lalu yang kedua, yaitu mendorong nilai bisnis dengan menangkap data aset dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, hindari pembelian aset yang tidak perlu dan manfaatkan aset yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, bantuan dalam melacak penggunaan lisensi perangkat lunak yang dibeli. Lalu yang terakhir, yang kelima, ITEM atau IT Asset Management meningkatkan pemahaman organisasi tentang nilai bisnisnya. Sistem informasi manajemen adalah pendekatan terorganisir untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat untuk pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja dari sistem informasi manajemen ini dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan dimutakhirkan oleh semua orang yang berwenang sesuai dengan tujuannya. 4 tipe utama sistem informasi melayani 4 level organisasi. Yang pertama, yaitu sistem level operasional. Sistem level operasional ini melayani manajer operasional dengan cara mencatat aktivitas dasar dan transaksi di organisasi. Lalu yang kedua, yaitu sistem level pengetahuan. Sistem level pengetahuan ini melayani kerja data dan pengetahuan tentang organisasi. Lalu yang ketiga, sistem level manajemen. Sistem level manajemen ini melayani pemonitoran, pengendalian, pengambilan keputusan, dan aktivitas administrasi dari manajer media. Lalu yang terakhir, yang keempat, sistem level strategi. Sistem level strategi ini membantu manajer senior untuk menyusun trik-trik, strategi, dan tren baik dalam perusahaan maupun di lingkungan eksternalnya. Lalu selanjutnya yaitu gambaran pengumpulan data. Pada tabel pertama ini merupakan contoh dari data kuesioner tingkat kemudahan sistem berjalan. Lalu pada tabel kedua, ini merupakan contoh dari data kuesioner tingkat urgensi pembuatan sistem terkomputerisasi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sistem berjalan terhadap PT Nissin Food Indonesia. Sistem level manajemen ini dibedakan menjadi 2, yaitu SPK dan SIM. SPK ini yang berarti sistem keuangan dan akuntansi. Dan SIM merupakan sistem berjalan. Saya akan menjelaskan sistem berjalan. Sistem berjalan ini menggunakan sistem level manajemen untuk melayani pemonitoran dan pengendalian karyawan, akan memperoleh aset IT dan pengembalian aset IT. Lalu, sistem ini juga menyediakan laporan untuk manajemen seperti pada saat karyawan mengsubmit device, request pada saat mengsubmit sesuatu, dan proses tersebut terjadi kepada laporan ke pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang akan diambil. Lalu, seperti gambar di atas, SPK Decision Support System merupakan salah satu tipe dari sistem yang melayani level manajemen SPK, sistem pendukung keputusan. Dalam hal ini, PT Nissin Foods Indonesia menggunakan sistem SPK untuk mengambil keputusan, adapun yaitu mempertimbangkan oleh pihak PT Nissin Foods Indonesia dalam fungsi sistem keuangan. Lalu juga sistem keuangan dan akuntansi. Fungsi sistem keuangan dalam SPK yaitu menganalisis biaya PT Nissin Foods Indonesia. Lalu untuk menganalisis biaya yang akan dikeluarkan untuk
aset IT. Untuk menyetujui pantas atau tidaknya karyawan untuk mendapatkan aset IT sistem ini, lalu dibutuhkan kontribusi dengan sistem pendukung keputusan. Lalu selanjutnya SIM, Sistem Informasi Manajemen, merupakan salah satu tipe dari sistem yang melayani level manajemen dari organisasi. Sistem ini juga mempunyai akses online ke kinerja organisasi dan catatan historinya. Untuk berfungsi membuat PT Nissin Foods ini mengambil keputusan yang baik. Adapun yaitu yang dipertimbangkan oleh pihak PT Nissin Foods Indonesia dalam fungsi sistem pabrikasi. Sistem pabrikasi mempunyai arti pengontrolan persediaan. Lalu sistem ini juga berfungsi untuk mengerjakan pengembangan, perencanaan, dan pemeliharaan fasilitas PT Nissin Foods Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem pabrikasi. Fungsi sistem pabrikasi adalah dalam SIM yaitu pengontrolan persediaan. Sistem ini juga berfungsi untuk mengerjakan pengembangan, perencanaan, dan pemeliharaan fasilitas PT Nissin Foods Indonesia. Menggunakan sistem pabrikasi ini untuk mengontrol persediaan aset IT sehingga pihak manajemen PT Nissin Foods Indonesia mendapatkan laporan mengenai ketersediaan aset IT. Maka dari itulah sistem yang digunakan oleh PT Nissin Foods ini berjalan untuk memperoleh aset IT yang baik. Setelah itu, PT Nissin Foods di Indonesia melakukan pembaruan dalam sistem untuk memperoleh aset IT karyawan. Hal itu juga didukung oleh data dari kuesioner yang diberikan PT Nissin Foods Indonesia pada karyawan dan menunjukkan 90% memilih perlu untuk menggunakan sistem terkomputerisasi baru dalam perolehan aset IT. Selanjutnya, berikut ini sistem usulan dan desain sistem usulan untuk PT Nissin Foods Indonesia. Bisa dilihat di atas ini ya guys. Desain antarmuka program, lalu antarmuka dashboard, antarmuka inventory, dan detail inventory. Di sini saya akan menjelaskan sistem usulan untuk PT Nissin Food Indonesia dalam menggunakan sistem untuk pengadaan aset IT. Sistem yang diusulkan untuk PT Nissin Foods Indonesia dalam aset IT yaitu dengan bantuan alat komunikasi visual UML. Ialah use case diagram, activity diagram, dan class diagram untuk memudahkan komunikasi antara manajemen dengan pengguna. Dalam sistem usulan menggunakan dua sistem, yaitu sistem level manajemen dan sistem level operasional. PT Nissin Food Indonesia menggunakan sistem level manajemen untuk melayani pemonitoran dan pengendalian karyawan, memperoleh aset IT, dan pengembalian aset IT. Sistem ini juga menyediakan laporan untuk manajemen seperti pada saat karyawan melihat stok aset IT dan melakukan request aset IT. Akan terjadi proses request pada saat proses tersebut. Terjadi laporan ke pihak manajemen untuk mengambil keputusan untuk menyerahkan aset IT tersebut atau tidak menyerahkannya. Dalam level manajemen ada dua tipe, yaitu SPK dan sistem. Apa itu yang dimaksud SPK dan SIM? Dalam sistem usulan PT Nissin Food Indonesia menggunakan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, yaitu SPK, yang berfungsi untuk pengambilan keputusan. Dalam sistem SPK terdapat sistem keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh PT Nissin Food Indonesia. Fungsi sistem keuangan dalam SPK yaitu penganalisaan biaya dan untuk menyetujui pantas atau tidaknya karyawan untuk mendapatkan aset IT. Sistem ini berkontribusi dengan sistem pendukung keputusan. Dalam sistem usulan, PT Nissin Food Indonesia juga menggunakan sistem informasi manajemen, yaitu SIM. Sistem ini menyediakan akses online ke kinerja organisasi dan catatan historinya.
Dalam sistem informasi manajemen terdapat sistem pabrikasi. Fungsi sistem pabrikasi dalam SIM yaitu pengontrolan persediaan. Sistem ini juga berfungsi untuk mengerjakan pengembangan, perencanaan, dan pemeliharaan fasilitas PT Nissin Food Indonesia menggunakan sistem pabrikasi untuk mengontrol persediaan aset IT. Sehingga pihak manajemen PT Nissin Food Indonesia mendapatkan laporan mengenai ketersediaan aset IT. Dalam sistem usulan yang menampilkan stok dari persediaan aset IT dan menampilkan data dari beberapa aset IT yang digunakan aktif, aset IT yang tidak digunakan, dan aset IT yang di-request. Pada sistem level operasional, sistem ini memberikan informasi atas rutinitas aktivitas karyawan, memperoleh aset IT, dan pengembalian aset IT. Sistem ini juga menyediakan laporan mengenai keluar masuk aset IT. Jadi, pada sistem ini karyawan dan manajemen mampu melihat aktivitas dari stok aset. Jadi, pada saat karyawan melihat sistem ini, karyawan bisa melihat aset IT mana yang ingin di-request. Dan informasi tersebut berguna untuk pihak manajemen untuk pengambilan keputusan untuk menyerahkan aset IT atau tidaknya ke karyawan tersebut. Dalam sistem level operasional ada satu sistem saja, yaitu SPT, Sistem Pemrosesan Transaksi, atau Transaction Processing System. Dalam hal ini, PT Nissin Foods Indonesia menggunakan sistem SPT untuk pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, PT Nissin Food Indonesia menggunakan sistem sumber daya manusia untuk mencatat data karyawan dalam penyerahan, penggunaan, dan pengembalian aset IT. Hal ini bisa dilihat dari desain sistem usulan yang memaparkan secara jelas aktivitas karyawan dan stok persediaan mengenai aset IT. Sistem ini berkontribusi dengan sistem pendukung transaksi. Dengan adanya data request, pihak manajemen PT Nissin Foods Indonesia akan melakukan transaksi untuk pemesanan aset IT jika diperlukan. Seperti yang kita lihat flowchart di atas, cara kerja sistem PT Nissin Food Indonesia. Di sini flowchart di atas menunjukkan cara kerja sistem berjalan dalam pengadaan PC. Untuk karyawan baru, user menulis PC yang di-request, diserahkan pada IT Department. Setelah itu diproses oleh IT Department, akan dicek stok aset IT. Jika ada, lanjutkan konfigurasi aset IT. Terakhir, penyerahan ke user. Jika stok tidak ada, pihak IT Departemen menginformasikan pada user. User membuat proposal pembelian, setelah itu user menerima perangkat PC. Setelah itu mendapatkan konfigurasi PC, yang terakhir menyerahkan pada user. Dalam pengadaan PC untuk karyawan baru, user mengembalikan PC ke IT Departemen. IT Departemen mengecek kondisi PC. Jika kondisi PC baik, akan disimpan sebagai stok oleh IT Departemen. Jika kondisi tidak baik, IT Departemen akan memperbaiki PC. Setelah dirasa PC dalam kondisi baik, IT Departemen akan menyimpan PC tersebut sebagai stok. Seperti flowchart di atas yang menjelaskan tentang cara kerja sistem usulan dalam melihat stok IT. Departemen HIT login ke sistem, lalu memilih menu, lalu request aset,
pilih New Request, input form request. Setelah itu akan diambil oleh sistem. Sistem menyimpan data request, sistem menampilkan konfirmasi data tersimpan. Yang kedua, flowchart dalam penerimaan aset ID. Departemen hit login ke sistem. Memilih menu request aset, sistem menampilkan data aset. Dari flowchart di atas, kita akan membaca bagaimana proses dalam request aset ID. Departemen hit login ke sistem. Memilih menu request aset, pilih menu new request, input from request. Setelah itu akan diambil alih oleh sistem. Sistem akan menyimpan data request. Setelah itu sistem menampilkan konfirmasi data tersimpan. Yang kedua adalah flowchart dalam tambahan aset baru. Admin login ke sistem. Memilih menu inventory, pilih tombol add new, input data aset baru, sistem menyimpan data aset. Setelah itu sistem berhasil menyimpan data input. Berikut ini merupakan tabel dari dispose aset dan update aset yang berawal dari admin lalu berakhir di sistem. Dari sisi dispose aset, langkah-langkahnya yaitu login ke sistem, pilih menu inventari, pilih aset detail dan list aset, lalu pilih dispose. Setelah itu, simpan perubahan status aset dan tampilkan update data berhasil. Sedangkan dari sisi update aset, hampir sama langkahnya yaitu login ke sistem, pilih menu inventari, pilih aset dari list, lalu ubah data aset. Setelah itu, simpan data perubahan aset dan tampilkan update data berhasil. Kelebihan dan kekurangan tentang sistem PT Nisin Indonesia. A. Sistem berjalan. Kelompok kami menggunakan SWOT untuk analisa sistem manajemen aset IT yang berjalan di PT Nisin Foods Indonesia untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem yang berjalan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Seperti penggunaan formulir permintaan aset, jika dipantau dengan baik cukup dapat diandalkan. Data aset pada penyimpanan spreadsheet mudah dirubah. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Seperti dalam menyimpan data aset, penggunaan program spreadsheet memungkinkan data mudah terubah dengan atau tanpa sengaja. Ukuran penyimpanan data relatif besar. Data aset yang ada belum ternormalisasi, sehingga perlu waktu untuk mengolahnya agar dapat dijadikan laporan. Penggunaan formulir permintaan aset berbasis kertas menyebabkan pemborosan kertas. Yang ketiga yaitu kesempatan atau opportunity, seperti dalam perubahan kebijakan perusahaan. Penggunaan sistem manual dalam pengembangannya lebih mudah dan murah. Sistem manual lebih disukai oleh karyawan generasi lama. Yang keempat yaitu ancaman atau threat, seperti penggunaan sistem formulir. Untuk permintaan aset, seringkali data yang dituliskan tidak merepresentasikan permintaan aktual. Sistem manual juga kurang disukai oleh karyawan generasi muda, karena kurang efisien dan kurang cepat dalam pemantauan datanya. B. Sistem usulan. Kelompok kami menggunakan SWOT untuk analisa sistem manajemen aset IT yang diusulkan di PT Nisin Foods Indonesia untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan sistem yang diusulkan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kekuatan atau strength. Seperti data aset pada penyimpanan spreadsheet tidak mudah dirubah. Pengolahan data lebih cepat daripada sistem berjalan. Minimnya terjadi kesalahan input data. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Akan terjadi keterlambatan akses jika terjadi trouble pada komputerisasi. Ukuran penyimpanan data relatif besar. Yang ketiga yaitu kesempatan atau opportunity. Seperti dalam perubahan kebijakan perusahaan, penggunaan sistem komputerisasi dalam pengembangannya lebih memudahkan dalam pengolahan data dan meminimalisir kesalahan dan pengolahan data. Sistem komputerisasi lebih disukai oleh karyawan generasi muda. Sistem usulan menjadi contoh untuk dapat mengembangkan sistem-sistem baru dari komputerisasi pada perusahaan. Yang terakhir yaitu ancaman atau threat, seperti penggunaan sistem komputerisasi untuk permintaan aset. Seringkali akan terjadi trouble karena kurangnya kestabilan internet. Sistem komputerisasi kurang disukai oleh karyawan generasi lama karena
kurangnya pengetahuannya mereka dalam dunia iptek. Proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance sistem informasi. A. Proses pembangunan sistem. Yang pertama yaitu ada tahap investigasi sistem. Tahap ini adalah tahap investigasi pada sistem, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah sistem, menentukan tujuan sistem, dan membuat kelayakan sistem. Jadi, sebelum membuat sistem harus dipelajari dengan tepat. Yang kedua yaitu ada tahap analisis sistem. Tahap ini adalah tahap analisis pada sistem, yaitu dengan cara mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasikan tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan, dan menyetujui atau menolak rancangan proyek. Yang ketiga yaitu tahap rancangan sistem. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan. Yang digunakan adalah menyiapkan rancangan sistem yang terinci, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi berbagai alat konfigurasi sistem, memilih konfigurasi yang terbaik, menyiapkan usulan penerapan, dan menyetujui atau menolak penerapan sistem. Yang terakhir yaitu tahap implementasi. Yang harus dilakukan pada tahap ini adalah merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, mendapatkan sumber daya perangkat keras, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai, dan masuk ke sistem baru. B. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini menggunakan cara pendekatan struktur kepada karyawan PT Nissin Foods Indonesia. Pendekatan terstruktur ini dilengkapi dengan alat yaitu PC atau aset IT dan teknik sistem yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan menghasilkan sistem terstruktur yang terdefinisi dengan baik. Maintenance system. Pemeliharaan sistem dalam hal ini digunakan cara pengujian sistem. Dikarenakan dengan hal itu bisa menemukan masalah dari sistem. Berikut ini cara pengujian sistemnya. Pengujian sistem. Pengujian black box testing penulis lakukan dengan memasukkan input data pada sistem. Kemudian sistem akan memproses sesuai dengan fungsionalitas dari sistem untuk kemudian menghasilkan keluaran atau output yang sesuai dengan harapan pengguna. Skenario pengujian. Skenario pengujian yang akan dilakukan pada sistem ini adalah test case terhadap proses-proses deform yang ada pada sistem. Skenario pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Skenario pengujian dilakukan dengan memilih dari setiap pilihan yang ada pada sistem ini. Kemudian dilakukan pengujian dengan menekan tombol-tombol yang terdapat pada halaman form di sistem ini untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan fungsi yang diharapkan, apakah modul tersebut menghasilkan keluaran yang benar atau tidak, dengan menggunakan data yang telah disiapkan pada masing-masing proses. Berikut merupakan tabel pengujian black box. Pertama, login. User harus membuka halaman login. User harus memasukkan username dan password, lalu akan muncul halaman dashboard. 2. Melihat stok IT. User harus login, user harus menuju menu asset list, lalu sistem akan menampilkan stok aset. 3. Request asset ID. User harus login, pilih menu request, tekan tombol new request, input data request, lalu sistem akan menyimpan data request. 4. Konfirmasi penerimaan aset ID. User harus login, pilih menu request, tekan tombol confirm, lalu status permintaan aset berubah menjadi dikonfirmasi. Tabel berikut adalah cara penggunaan sistem informasi untuk menambah aset, update aset, meminjamkan aset, dispose aset, serta membuat report. Kesimpulan, sistem manajemen aset dengan metode lama yang masih manual memiliki banyak kekurangan, seperti karyawan yang tidak dapat melakukan pengecekan mandiri stok aset IT, sehingga harus menanyakan secara langsung ke staf IT. Penggunaan formulir kertas yang merepotkan dan pelaporan data aset yang lama. Pengembangan sistem terkomputerisasi membuat Departemen IT semakin dapat diandalkan dalam penyajian data aset yang dimiliki perusahaan.
Hal ini dibuktikan dengan kepuasan karyawan pada dukungan Departemen IT yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan akan proses penyediaan perangkat pendukung pekerjaannya. Akses informasi stok aset sangat berguna bagi pengguna, sehingga mereka dapat memilih perangkat komputer yang tersedia. Pengelolaan aset dengan sistem terkomputerisasi memudahkan Departemen IT dalam operasional harian, seperti pengecekan stok on hand, perangkat yang aktif digunakan pengguna sehingga data aset tersebut dapat digunakan sebagai data pendukung dalam perhitungan biaya operasional Departemen IT. Pembuatan laporan bulanan atau tahunan mengenai kondisi dan jumlah aset IT dapat di-generate dengan lebih cepat dan akurat. Karena data di sistem terkomputerisasi sudah ternormalisasi dengan fitur reporting, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan report yang diinginkan. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu 1. Mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan sistem yang sudah ada agar data yang dihasilkan lebih mudah diolah dengan cara membuat API (Application Programming Interface) pada masing-masing sistem. 2. Menambahkan fitur pendukung scan barcode agar pelaksanaan stock upname aset IT lebih mudah dilakukan hanya dengan scan barcode dan aset ditandai sebagai ada di sistem dan aktual. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.